protein TF2D, ya, transcription factor 2D, ya, yang kemudian setelah terseleksi yang tidak menempel pada DNA, ya, berarti dia tidak terseleksi. Nah, ini menempel, ya, kemudian masih perlu tambahan protein lagi, yaitu TF2B. Ya. Jadi TF2B dan 2D melakukan interaksi di situ, ya. Kemudian barulah RNA polimerase menempel pada daerah promotor, yaitu untuk transcription start site, ya. Yang kemudian nanti pada prosesnya, ya, dia masih memerlukan TF2E dan TF2H, ya, untuk membuat satu kompleks yang lebih besar, ya, yang kemudian nanti terjadilah proses transkripsi itu oleh RNA polimerase dan dihasilkan transkrip, gitu, ya, dihasilkan transkrip. Jadi kebanyakan fungsi aktivator pada eukariot itu adalah mempertemukan faktor tata, ya, dengan DNA promotor. Jadi faktor tatanya berarti tadi yang 2D ini, ya, faktor protein itu mempertemukan dengan promotor. Oke, ini ilustrasi, ya, bagaimana faktor transkripsi itu mempengaruhi kerja dari suatu gen, ya. Jadi bagaimana dia mempengaruhi kerja dari suatu gen. Ini ilustrasi pada aktivator GAL4, ya. Jadi GAL4 masih ingat, ya, galaktosidase masih ingat, ya, gitu, ya. Nah, ini tapi ini ilustrasinya untuk bukan di prokariot nih, ya, ini di eukariot. Jadi kalau kita lihat GAL4 ini, ya, aktivator yang bisa mengaktifasi, ya, gen-gen penyandi enzim, ya, untuk konversi galaktosa menjadi glukosa. Jadi ada proses perubahan galaktosa menjadi glukosa. Ini disandi oleh dikatalisatori oleh enzim, dan enzim itu disandi oleh gen, dan gennya ketika bekerja diaktifasi oleh aktivator GAL4, gitu, ya. Jadi yang A ini ilustrasi bagaimana ini gen yang menghasilkan beta galaktosidase, yaitu LAC-Z gen, ya. Kemudian di depannya ada tata box, ya. Di depannya ada tata box. Kemudian di depan yang jauh di sini itu ada sekuen motif tertentu yang bisa menjadi tempat pengikatan aktivator GAL4, gitu, ya. Pengikatan aktivator GAL4. Nah,
aktivator GAL4 ini ya, berarti dia protein. Nah, protein ini punya 2 domain. Jadi 2 sekuen khusus yang membantu protein GAL4 ini menjadi berfungsi. Yaitu yang pertama adalah DNA binding domain atau sering disebut dengan DBD, DNA binding domain, yaitu bagian protein GAL4 yang bisa mengenali sekuen spesifik di DNA. Nah, itu disebutkan DNA binding domain. Jadi tempat melekatnya protein GAL4 pada DNA ya, itu DNA binding domain. Kemudian yang sisi lainnya ada yang disebut dengan activation domain. Ya, jadi domain aktivasi. Sehingga untuk protein aktivator ini tidak cukup hanya punya kemampuan mengikat DNA saja, tidak cukup hanya punya DNA binding domain saja, tetapi dia juga harus punya bagian yang bisa mengaktifasi nantinya ya dari gen yang dipengaruhi. Jadi kalau GAL4 misalnya aktivator ini nempel seperti ini, dia punya activation domain, punya DNA binding domain gitu ya. Maka dia akan bekerja. Dia akan bekerja mempengaruhi ekspresi gen ini sehingga gen ini menjadi aktif ya. Gen tersebut mengalami transkripsi gitu ya, mengalami transkripsi. Oke. Sekarang untuk membuktikan bahwa DNA binding domain dan activation domain itu penting, dibuat percobaan nih. Jadi dibuat percobaan. Aslinya seperti ini yang di bawah nih. Jadi kalau ini benar GAL4 ya, kemudian activation domainnya ada, GAL4-nya punya DNA binding domain, ketika dia berinteraksi dengan situs khusus di promotor ini misalkan ya, maka dia akan mengaktifkan gen. Dengan cara apa? Dengan cara bagian activation domainnya itu akan berinteraksi ya dengan misalnya faktor transkripsi berinteraksi di sini, yaitu dengan TF2D dan TF2B ya. Dia membentuk ikatan yang kemudian menyebabkan transkripsi itu bisa berlangsung. Dan tingkat transkripsinya ditingkatkan. Yang tadinya basal level misalnya, karena ada ini menjadi meningkat 1000 kali misalkan saja ya gitu. Sekarang kembali ke atas, gambar atas, bahwa untuk membuktikan bahwa DNA binding domain itu penting ya, DNA binding domain itu penting, dibuat percobaan yang kedua, yang B. Protein aktivatornya ya dimodifikasi dengan cara apa? Bagian protein DNA binding domainnya diganti dengan LEX-A ya, protein LEX-A. Protein ini juga sebenarnya punya DNA binding domain, tetapi DNA binding domainnya adalah DNA binding domain untuk situs khusus LEX-A. Ternyata ketika dia di reaksikan ya, misal secara in vitro dengan DNA dari gen lakset, gitu kan, dia tidak bisa nempel karena ternyata DNA binding domainnya tidak mengenali, ya, tidak mengenali sequence dari tempat pengikatan pada GAL4. Ya, jadi dia tidak mengenali, tidak seperti yang A. Jadi karena tidak mengenali, dia tidak bisa menempel di situ. Karena tidak bisa menempel, tidak bisa membuat struktur seperti yang gambar di bawah. Akibatnya apa? Gen laksetnya tidak terekspresi ya, atau off. Sekarang bagaimana kalau kita ubah? Diubahnya gimana? Diubahnya yang diganti adalah sekuen spesifik yang nanti akan dikenali oleh
bagian aktivator, bagian DNA binding domain dari LAC-AS. Ya, jadi tadinya warna hijau, ya ini dirubah menjadi warna orange. Ternyata setelah diganti, ya aktivator Chimera ini yang terdiri dari LAC-A dan GAL4, dia bisa nempel di sini. Nah, setelah itu terjadi proses transkripsi sehingga gennya menjadi on. Gitu, ya. Oke, jadi aktivator ini atau regulator ya, itu punya dua domain. Yang pertama DNA binding domain, yang kedua activation domain. Keduanya tidak saling mempengaruhi, bebas ya. Sehingga bisa diganti seperti gambar B. Diganti satunya LAC-A DNA binding domain, yang satunya GAL4 activator domain. Ya, dan ternyata tidak bekerja kalau situs spesifiknya GAL4. Tapi kalau situs spesifiknya LAX, nah itu bisa bekerja. Oke. Sekarang transformasi genetik organisme. Kita sudah mengenal selama ini bahwa gen itu segmen DNA yang dibatasi oleh promotor, ya, diakhiri dengan terminator. Di tengahnya ada sekuen gen yang menjadi coding region nantinya, ya, gitu. Jadi promotor, terminator, ya, kemudian gennya. Itu konstruksinya seperti itu, hampir sama ya, semua gen yang ada di eukariot. Promotor, gennya, kemudian terminator. Gitu, ya. Jadi semuanya sama seperti itu ya. Gen di tempat mana saja ada promotor, ada gen, ada terminator. Tapi pertanyaannya nih, mengapa bisa berbeda-beda ekspresinya? Ya, bahkan pada organisme transgenik ya juga bervariasi ekspresinya. Gitu. Nah, ternyata ada komponen yang bisa menyebabkan ekspresi itu bisa berbeda-beda. Yang tadi karena ada faktor aktivator, ya, itu juga bisa menyebabkan ekspresinya berbeda. Ada faktor transkripsi, ya, yang juga bisa menyebabkan ekspresinya berbeda, ya. Berbeda-beda faktor transkripsi menyebabkan perbedaan ekspresi dari gen tersebut. Ada juga yang disebut dengan faktor transkripsi utama. Satu faktor transkripsi yang mempengaruhi beberapa gen. Ya, jadi kalau dia on, semua on. Kalau dia off, semua off. Nah, ada lagi yang menyebabkan pengaturan ekspresi, yaitu apa yang disebut dengan istilah epigenetik, gitu ya. Jadi istilah epigenetik. Jadi epigenetik ini secara harfiah itu artinya di atas, epigenetik itu di atas atau on top of the genetic. Jadi di luar sekuen. Ya. Kalau tadi promotor kan di sekuen tuh. Ada pengaruhnya pada sekuen. Sekuen motif tertentu dikenali oleh faktor transkripsi atau dikenali oleh aktivator. Ya, jadi karena sekuen tadi. Nah, kalau yang ini bukan karena sekuen. Ya. Tapi karena ada modifikasi, ya. Jadi modifikasi pada bagian DNA gitu, ya. Tidak modifikasi. Dan modifikasi bukan karena sekuen, maka ini yang kemudian fenomena ini disebut dengan
epigenetik, yaitu satu informasi yang dihasilkan tetapi bukan karena DNA sekuen, ya, tapi karena modifikasi ya dari DNA atau struktur kromatin. Jadi strukturnya berubah ya menjadi dia terpengaruh ekspresinya. Gitu. Nah, ini ilustrasi ya bagaimana kromosom itu di packing dalam bentuk kromatin. Di kromatin ini ya terdiri dari DNA dan molekul histon, molekul protein. Di sepanjang DNA itu dipilin ya dan dia memilin histon. Jadi kalau jarak antar pilihan itu dekat, berarti akan mempengaruhi akses RNA polimerase ke situ. Bisa jadi ya tidak bisa mengakses sehingga bisa terjadi silencing atau gen tersebut tidak terekspresi. Tapi kalau RNA polimerase mampu mengakses daerah di situ, maka bisa terjadi transkripsi. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan epigenetik? Jadi epigenetik adalah satu fenomena ya di mana suatu sel atau individu ya yang secara genetik identikal sama gitu, secara genetik identikal ya yang mengekspresikan genomnya secara berbeda ya sehingga menghasilkan fenotip yang berbeda gitu. Nah, ini contoh misalkan saja ada dua sel yang secara genetik sama gitu kan. Tapi karena ada perbedaan epigenetik, misalnya perbedaan modifikasi di dalam struktur DNA yang menyebabkan perbedaan pola ekspresi, maka fenotipnya menjadi berbeda. Yang ini misalnya dari biru ke hijau tua, yang ini ke hijau muda. Jadi karena perbedaan ya modifikasi dari DNA ya yang terjadi pada tempat yang berbeda ya atau pola ekspresi yang berbeda sehingga dia akan menyebabkan terjadinya perbedaan fenotip. Oke. Jadi ternyata epigenetik ya itu bisa membantu transisi development ya perubahan transisi antara satu stadia dengan stadia yang lain. Misalkan sini perkembangan embrio menjadi vegetatif. Yaitu adalah transisi dari embrio ke vegetatif. Kemudian transisi dari vegetatif ke reproduktif. Ya. Nah, tentunya di dalam perubahan ini ya gen yang bekerja berbeda. Ya, gen regulasi yang bekerja berbeda. Oke, ini adalah ilustrasi bagaimana epigenetik itu terjadi, ya, dan ternyata dia merupakan fenomena alam, ya, yang bisa menyebabkan suatu gen terekspresi, satu gen tidak terekspresi. Ya. Nah, jadi kalau heterokromatin, ya, itu adalah struktur gen, struktur kromosom, di mana di daerah itu kemungkinan banyak terjadi modifikasi dari nukleotida sekuen tersebut. Nah, inilah yang kemudian masuk ke dalam peristiwa epigenetik tadi. Jadi kalau kita kita perhatikan ilustrasi pada gambar ini, ya, ini adalah contoh kromosom, yang di tengah adalah sentromer, biasanya daerah yang mengalami
modifikasi. Itu ada daerah di sekitar sentromer. Jadi daerah DNA di sekitar sentromer itu biasanya dipack dalam bentuk heterokromatin. Ya, jadi packing dari nukleosomnya ya di dalam kromatin itu sangat apa itu pendek ya, sangat ketat. Seperti ini ya. Tidak loose gitu ya. Jadi tidak loose. Akibatnya apa? RNA polimerasenya tidak bisa mengakses daerah itu ya. Nah, supaya mengakses tentunya kan itu harus longgar sehingga ini. Jadi pada kromosom atau pada kromatin yang di packing sangat ketat ya, gitu sangat ini di packing sangat itu saling berdekatan ya, maka gen-gen yang ada di situ sulit untuk diekspresikan. Berbeda dengan kalau packingnya agak longgar ya, maka bisa akses di situ RNA polimerase yang kemudian bisa digunakan untuk transkripsi. Nah ini epigenetic modification ya, terdiri dari metilasi sitosin dan histone modification. Jadi ada dua ya, sitosinnya mengalami metilasi atau protein histonnya yang mengalami modifikasi. Jadi kromatin itu benang DNA yang mengikat ya banyak protein yang namanya protein histon. Ya gitu. Jadi molekul DNA kemudian mengikat protein histon. Nah, seberapa ketat jarak antar protein histon ini sangat berpengaruh pada regulasi ekspresi. Jadi kalau antar protein histon sangat dekat, ya maka regulasi ekspresinya ya sangat susah karena RNA polimerase harus akses ke situ. Sehingga dimungkinkan kalau regulasi kalau protein histonnya sangat padat ya, maka dia tidak bisa melakukan transkripsi, akibatnya ya gen atau protein yang dihasilkan oleh gen tersebut tidak ada ya, sehingga itulah yang disebut dengan silence ya. Jadi gennya mengalami silencing. Berbeda dengan kalau longgar ya, dia akan menempel. Nah, ini yang kemungkinan yang menyebabkan bahwa gen-gen tertentu dia ekspresi ya, apa ya, gen yang sama terekspresi pada individu A tetapi mungkin tidak terekspresi pada individu B. Nah, ini contoh DNA methylation ya. Jadi mengalami metilasi pada nukleotida atau pada basa sitosin ya, pada basa sitosin. Ini adalah basa sitosinnya, hasilnya seperti ini ya. Kemudian dia mengalami metilasi pada C yang ada di sini. Ya. Dia mengalami metilasi pada C yang ada di sini ya, sehingga dia bisa mempengaruhi ya, aktivitas gen. Dan ini prosesnya dibantu oleh metil transferase. Jadi enzim metil transferase. Oke. Sekarang bagaimana dia melakukan metilasi, yaitu DNA itu membuat ikatan kovalen ya dengan sitosin yang mengalami metilasi. Gitu. Jadi ini contoh ya, sekuen DNA, kemudian ini ada sitosin yang mengalami metilasi. Jadi ada metilasi. Oke. Metilasi tadi terjadi pada sitosin. Sitosin itu bagian dari molekul DNA. Jadi yang dimetilasi adalah DNA. Sekarang kromatin, benang kromatin itu terdiri dari molekul DNA dan juga molekul histon. Jadi dia
mengikat molekul histon seperti ilustrasi di atas ini ya. Ini yang hitam adalah molekul DNA-nya, yang biru adalah molekul histonnya. Sehingga kalau dia terlalu rapat, maka ekspresinya tidak berlangsung. Nah, modifikasi yang berikutnya selain modifikasi pada molekul DNA adalah modifikasi pada histonnya sendiri. Ya, modifikasi pada histonnya sendiri. Jadi kalau protein itu sebelah kiri itu adalah ujung N, sebelah kanan adalah ujung C, gitu kan? Di sebelah kanan ujung N, sebelah kiri ujung N, sebelah kanan ujung C, gitu. Nah, modifikasi pada histon yaitu biasanya pada daerah-daerah asam amino yang membentuk satu ekor misalnya ya. Nah, ini. Jadi dia tidak di-pack seperti yang lain, tapi dia masih membentuk ekstra ya, ekstra proteinnya itu ekornya. Nah, jadi yang bisa dimodifikasi yang di sini nih, yang di luar ini, yang extend ya keluar. Nah, kalau tadi di DNA itu terjadi metilasi pada histon, ini juga bisa terjadi metilasi. Ya, yang ini. Tapi tidak hanya itu, bisa asetilasi. Jadi bisa mengalami asetilasi, penambahan asetil. Bisa ubiquitinisasi. Ya, jadi bisa ditempeli molekul ubiquitin. Ya. Kemudian metilasi bisa fosforilasi B, ya. Ya biasanya menempel pada ujung N ya fosforilasinya. Kemudian ada sumoilasi ya. Jadi dia ditambahkan dengan apa itu molekul sumo ya, small ubiquitin like modifier, yang kemudian dia akan berpengaruh ya. Jadi sumo ini ubiquitin like protein ya, dia akan berpengaruh terhadap ekspresi ya dari gen melalui modifikasi histon. Nah, jadi aktivasi atau inaktivasi ya dari proses transkripsi ini sangat bergantung pada posisinya ya, posisi di mana dia melakukan modifikasi. Nah, ini contoh modifikasi histon ya, contoh modifikasi histon. Kalau kita lihat protein yang ada di sini ya, ini adalah protein yang diwakili oleh beberapa asam amino ya. Jadi ini A, R, T, K dan seterusnya ya. Nah, ini asam aminonya. Nah, jadi modifikasi asam amino tidak hanya metilasi, bisa juga asetilasi. Ya, bisa juga asetilasi. Tadi mana tadi? Oke ya. Jadi tidak hanya metilasi tetapi juga asetilasi, ya bisa juga sumoilasi. Gitu. Ya. Oke. Jadi contoh sekuen protein, kemudian ada asam-asam amino tertentu yang mengalami asetilasi dan mengalami metilasi. Ya, gitu. Atau penambahan P. Nah, asam amino yang ada pada ujung ya dari histon 3 ini biasanya mengalami modifikasi pada beberapa
posisi, ya. Dan ini akan berpengaruh terhadap aktivasi dan penghambatan proses transkripsi. Nah, ini tabel ini hanya untuk mempermudah kita membaca yang ini ya. Kalau A itu berarti di sini A adalah alanin ya. Nah, kemudian R itu adalah arginin ya. Kemudian T adalah treonin, K itu adalah K itu apa di sini? K itu adalah lisin ya, K itu lisin. Kemudian Q yang ini ya. Jadi Q itu adalah glutamin, kemudian T-treonin ya, A alanin dan seterusnya. Nah, jadi yang mengalami modifikasi di K, nah, banyak kan di K nih, lisin ya, K. Ini K, ini K, ini K, ini K ya. Lisin, kemudian juga cysteine S ya, itu juga bisa. Kemudian yang R itu adalah arginin ya. Jadi ada lisin, kemudian ada alanin ya, kemudian cysteine dan arginin. Oke. Jadi ini modifikasinya, lisin bisa diasetilasi ya, atau bisa dimetilasi, baik itu 1 metil, 2 metil, 3 metil ya. Jadi ini di daerah ujungnya ya, baik itu di ujung sini nih ya. Jadi dari NH3 lisin, nah kemudian diasetilasi ya menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, ini lisin ya, juga bisa dimetilasi, ini ujungnya seperti ini, kemudian dengan metilasi CH3 1 2 3 ya, itu bisa terjadi pada histon. Nah, histone modification itu mempengaruhi struktur kromatin. Jadi struktur kromatinnya bisa ketat, bisa longgar ya. Jadi close configuration ini contohnya, dan open configuration. Jadi close configuration menyebabkan ekspresi tidak berjalan, tapi kalau open regulation bisa menyebabkan ekspresi menjadi berjalan. Nah, ini ilustrasi posisi asam amino di mana yang mengalami metilasi ya. Seperti K9, K27, S28, kemudian yang ini K4, S10, K4 ya. Jadi itu mengalami modifikasi baik etilasi maupun asetilasi. Oke. Jadi sebagai ringkasan epigenetik ya, karena adanya epigenetik bisa disebabkan karena metilasi pada DNA, bisa juga karena modifikasi histon ya, karena asetilasi dan metilasi. Nah, jadi kalau mengalami demetilasi atau demetilasi pada ini ya, itu menyebabkan dia mengalami ekspresi ya. Begitu juga histonnya. Kalau histonnya mengalami demetilasi ya, itu bisa terjadi ekspresi. Kalau histonnya mengalami asetilasi bisa ekspresi, tapi kalau deasetilasi bisa kompak. Nah, ini didukung dengan DNA metilasi. Jadi kalau DNA-nya mengalami metilasi juga dia strukturnya kompak. Nah, kalau kompak gennya tidak terekspresi, kalau loose gennya menjadi terekspresi. Oke. Bisa kira itu ya untuk pertemuan pertama dari regulasi ekspresi gen eukariot. Ada yang bertanya? Silakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Iya, Prof. Jadi saya tertarik dengan pembahasan yang di awal yang mengenai hewan. Hewan itu kan punya kemampuan totipotensi seperti tumbuhan yang disebut pluripotensial. Nah, kalau di tumbuhan itu kan ya, Prof, dari sel gamet betina saja atau jantan saja bisa ditumbuhkan menjadi individu yang baru. Terlepas dari kode etik yang ada, apakah bisa semisal ada sel telur yang dikondisikan secara in vitro ditambah nukleotida spesifik yang mengekspresikan
mungkin sel gamet jantan, sel sperma, sehingga bisa terbentuk individu baru gitu Prof, secara buatan artifisial. Pada hewan. Iya, pada hewan Prof. Oke. Ya, jadi pada hewan sekarang memanfaatkan kemampuan pluripoten ini ada berkembang ilmu yang namanya stem cell. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana perubahan ya, diferensiasi dari suatu sel hewan menjadi jaringan yang kemudian dia berfungsi sesuai dengan organ pembentuknya. Misalkan saja dibuat jaringan yang membentuk jantung, membentuk otak, membentuk sel saraf, ya. Sehingga sel yang tadinya undifferentiated menjadi sel yang differentiated, tetapi kemudian kita arahkan untuk membentuk suatu jaringan yang menyusun organ tertentu. Sehingga nanti dia bisa berfungsi ya seperti sel pada organ tersebut ya, yang kemudian bisa digunakan untuk pengobatan penyakit-penyakit yang misalnya degeneratif ya, misalnya gagal ginjal, gagal jantung ya, bisa untuk ke situ. Tetapi untuk sampai pada pembentukan individu baru ya, seperti yang terjadi pada tumbuhan karena sifat totipotens itu belum sampai ke sana. Dan kemungkinan tidak sampai ke sana. Itu sebabnya hanya pluripoten saja, tidak totipotens. Kalau totipotens itu potensi untuk membentuk individu baru yang lengkap. Tapi kalau pada hewan tidak demikian, ya. Dia hanya sampai sebatas bahwa sel itu memiliki fungsi yang sama dengan suatu organ yang dibentuknya, gitu. Saya kira sampai hari ini belum ada ya penemuan yang sampai membentuk individu baru ya, kecuali robot AI gitu ya. Nah itu dibuat seperti itu. Tapi kalau dari sel itu masih belum. Mungkin ini salah satu kuasa ya Tuhan ya, bahwa di dalam sel hewan itu hanya sampai kemampuan pluripoten ya, tidak sampai ke totipotens itu ya. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kuliah hari ini ya. Terima kasih. Bisa kuliah di hari Sabtu ya. Nanti kita pertemuan terakhir berarti di hari Selasa ya. Seperti pertemuan reguler. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.